Kita mulai baca Kitab Kidung Agung. Pasal 1, Kidung Agung dari Salomo. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. 3. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahliga. Kami akan bersorak-sorai. Berapa ayat, Kak Joli? 5. Oke, saya lanjut. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku tapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti mah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Amin. Kidung Agung 1 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? 8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambing dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Ayat 1, ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Ayat 10. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Amin. Ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Et Gedi. Ayat 15. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Amin. Bu Kristina. Bu Kristina di unmute, Ibu. Masih ditutup mic-nya. Ya, ya. Ayat 16. Lihatlah, tampan engkau kekasihku sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu era papan dinding-dinding kita. Kidung Jemaat 2 ayat 1. Bunga mawar dari Saron, aku, bunga bakung di lembah-lembah. 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. 3. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Amin. Ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta.
5. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. 6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. 7. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Amin. Umur berapa tadi, Bunda? 7 kurang 1 ya, Ibu, maaf. Iya. Di pintu 7 ya. mempelai perempuan, ayat 8. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Amin. Aku nomor 8 ya, Bunda. Gabriel 9. 9. 9 ya. Soalnya ini. Oke. Kekasihku serupa kincang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. 10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. 11. Melihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. 12. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi ukur terdengar di tanah kita. 13. Pohon ara mulai berubah dan bunga pohon anggur semerbak. Baunya, bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Amin. Kidung Agung 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. 17. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Kidung Agung 3, sebentar. Kidung Agung 3 ayat 1. Di atas impian mempelai perempuan. Ayat 1. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tidak aku temui dia. Amin. Ibu Sandra. Bu Sandra ada ya? Oh, lewat aja. Mental kayaknya. Aku ya berarti. Oh, Ayat 2, ya. Kidung Agung 3 ayat 2. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Ayat 3. Aku ditemui peronda-ronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ayat 4. Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ayat 5. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Iring-iringan mempelai. Ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Amin. Ayat 7. Lihat, itulah Juli Salomo.
dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. 8 semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang. Karena kedahsyatan malam. 9, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. 10, tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hei puteri-puteri Yerusalem, 11, puteri-puteri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Amin. Kidung Agung 4 ayat 1. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 1. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. 2. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur dan yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. 3. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Ayat 5. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Amin. Kidung Agung 4 ayat 6. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenya. Ayat 7. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Ayat 8. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Ayat 10. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Amin. Ibu Lili. Lili ikut baca nggak? Lanjut ke Hesti ya. Kidung Buka. Agung 4 ayat 11. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. 13. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. 14. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon-pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. 15. Oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Amin. Ayat 2, mempelai saling menyapa. Nah, ayat 16, bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbak bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Pasal 5, ayat 1, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku.
kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah, minumlah. Ayat 2, aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ayat 3, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Amin. Ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. 6, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. 7, aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. 8, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmaraku. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. 9, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Amin. Kidung Agung 5 ayat 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. 11, bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. 12, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. 13, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. 14, tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer, putih bertumbuh pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Amin. Kidung Agung 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kata-katanya manis, semata-mata segala sesuatu kepadanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Kidung Agung 6 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersertamu. Ayat 2. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 4. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Amin. Ibu Christine nggak dengar suaranya. Ibu Christine Toisuta. Oh, saya. Kidung Agung pasal 6 ayat 5 sampai 9. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead.
Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu, permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibuku, anak kesayangan bagi yang melahirkannya, putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Amin. 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? 11. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. 12. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku ke atas kereta orang bangsawan. 13. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Pasal 7 ayat 1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Amin. Ayat 2. Pusarmu seperti cincin yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu dan gendung berpagar bunga-bunga seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara Kadin, matamu bagaikan telaga di Hesibon. Dekat pintu gerbang terbantin, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel. Rambut kepala merah membayung. Seorang segala yang dipuji. Amin. Kembali ke Bu Dewi ya. Berapa tadi Bu Mensi? Tadi suaranya hilang. Terakhir baca nomor? Iya. Ayat 6 ya? Sampai pasal 6 Terakhir ya? saya Bu. Oh, Sekarang 7 ayat 7. Oh ya. Ayat 7. 7. Ya. Ayat 7. Sosok tubuhmu umpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairah tertuju. 11. Mari kekasihku kita pergi ke padang bermain di antara bunga-bunga pacar. Amin. Kidung 7 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. 12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ayat 13. Semerbak bau buah dudaim dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang tak lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Kidung 8 ayat 1. Oh, seandainya engkau saudara laki-laki yang menyusun pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat 2, aku membimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku,
supaya engkau mengajar aku, akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Amin. Ya, sampai situ Bu ya. Ya, Kidung Agung 8 ayat 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Cinta kuat seperti maut. Ayat 5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat 6. Turunlah, aku seperti meterai pada hatimu. Taruhlah, Bu, taruhlah. Maaf. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Bu Kristina. Ada terpental, Bu. Sekarang mulai di mana? Ayat pasal 8 ayat 7. Ya. Kidung Jemaat pasal 8 ayat 7. Yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala hal keberadaannya kita, akan dihina. 8 dan adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami? 9. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. 10. Aku adalah suatu tembok yang buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Lebih bahagia daripada Salomo. 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Amin. Ayat 11 ayat 12 kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Kedua mempelai bersahut-sahutan. Ayat 13, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Ayat 14, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Amin. Amin, terima kasih. Silakan Bu Juli.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca dan sudah merenungkan ya selama 3 menit. Kitab Kidung Agung ini menceritakan mengenai cinta ya, cinta yang dan kemolekan. Silakan ibu-ibu yang mungkin sudah mendapatkan remanya boleh berbagi bagi kita. Saya membaca ini tuh ada senyum-senyum sendiri gitu ya, karena seorang lelaki yang memuji perempuannya, tetapi seperti memujinya tuh berlebihan. Misalnya rambutmu bagaikan kawanan kambing. Saya sedang membayangkan itu rambut kawanan kambing gimana. Terus gigimu bagaikan kawanan domba. Saya lagi membayangkan gigi kawanan domba gimana gitu ya. Jadi bahasanya ini benar-benar bahasa yang rayuan yang tinggi sekali ya. Senyum-senyum juga tadi waktu bacanya. Saya dulu Bu ya, saya dapat rema di cinta cinta kuat seperti maut. Jadi coba saya cinta kuat seperti maut gitu ya. Saya melihat judulnya ini ya, oke lah ini gambaran eh, cintanya seorang lelaki perempuan. Tetapi saya mencoba melihat bahwa ini sebenarnya adalah eh, hubungan ya. Bagaimana hubungan Tuhan itu terhadap kita manusia gitu. Jadi bagaimana Tuhan itu mencintai kita, ya kan? Cintanya ya seperti ini, bagaimana seorang laki-laki dengan perempuan, cintanya Tuhan sama kita itu ya cinta yang melekat. Nah, seperti itu kan ya. Jadi kita juga harus ingat dan kita nggak boleh melupakan segala pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi saya baca ini cinta kuat seperti maut ini kan saya mencoba membayangkan ini adalah sebenarnya mengenai hubungan relasi Tuhan gitu ya dengan kita manusia. Kita bisa nggak sih merasakan cinta Tuhan itu gitu ya, bahwa cinta Tuhan itu sebenarnya sangat kuat terhadap kita. Seperti itu. Nah, di sini ada ya nih. Nyalanya adalah nyala api yang ayat 6. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi saya melihat memaknainya seperti itu, bahwa Tuhan itu mencintai kita benar-benar seperti maut itu, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Seperti itu, Bu. Itu aja, Bu Mensi. Iya, Bu Ini ada Joli. nama Bu Joli nih. Hah? Di Kidung Agung 3 ayat berapa tadi? Kayaknya ada namanya Ibu Joli ya. Nih, Kidung Agung 3 ayat 6. Iya, yang Joli Salomo itu kan. Iya, iya, itulah Joli Salomo. Heeh. Dikelilingi oleh 60 pahlawan. Mantep Jadi ini perempuannya aku. namanya Joli. Aku Jolinya Salomo loh. Terus yang lucu di ayat ini ya, ayat 5 ya, yang hitam yang mempelai laki apa mempelai perempuan ya? Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar. Yang hitam nih laki-laki yang mempelai pria apa mempelai wanita ya? Wanita, Oh, wanitanya hitam ya? kita mempelai wanita. Oh iya, hitam. Jadi Joli Salomo ya. Dan ini isinya kalau nggak dihitung ya, kata-kata kasih ada banyak banget ya. Ada narwas tuh, tapi disambung juga dengan rempah-rempah. Jadi baunya Apa sejarahnya Rono? bermacam-macam. Terus yang nang kursi kayak Ya, ini kan ibarat istilahnya pasangan lelaki perempuan itu kan saling jatuh cinta ya. Memang kalau orang kalau lagi jatuh cinta ya, kita semua ini pernah
jatuh cinta. Gimana sih rasanya waktu jatuh cinta? Gitu kan ya. Ah, gimana? Ah, nggak ada suara. Apa tuh? Saya kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran, Bu. Saya ngelihat gimana sih kita ya. Dulu kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Ketika kita jatuh Sekarang juga cinta ya, itu, Bu. ketika jatuh cinta sejuta rasanya. Nah, keluarlah kata-kata ini pasti itu. Cuman tidak menyangka ya bahwa ternyata di Kidung Agung ini si Salomo menulis bisa sampai saya bilang Luar ini biasa. apa muluk-muluk bukan muluk-muluk ya kalau laki-laki ngomong seperti ini gitu ya. Tapi luar biasa banget ya menggambarkan eh, mempelai perempuannya sampai sebegitunya gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya itu benar-benar syairnya itu luar biasa ya. Misalnya dengan kuda betina, bahasa-bahasanya itu ya. Seperti tadi yang saya bilang itu, rambut, gigi, coba Ya, bayangkan gigi, jadi seperti gigi domba, kawanan domba, rambutmu kawanan kambing. Saya sedang kambing. sedang 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 berpikir kawanan kambing yang bergelombang itu artinya kan keriting kan, bener nggak sih? Kalau Nggak katanya yang gelombangnya kambing bergelombang yang turun dari gunung, jadi dia bergelombang turun dari gunung. itu ya Kalau bahasa-bahasa. gigi seperti domba itu yang aneh. Jadi bahasa-bahasanya bahasa sekarang kayak hiperbola gitu, apa? Iya, eh, diperbesar-besarkan. eh, tapi kan saya jadi ketika kita merasakan kita jatuh cinta, laki-laki memuji kita, kita juga demikian sebaliknya, ya kan? Akhirnya memang terjadilah itu yang namanya cinta maut, kuat seperti maut. Tapi ya, jadi kita mencoba menggambarkan bahwa sebenarnya hubungan kita sama Tuhan kan juga seperti itu gitu ya. Cuman karena kita manusia ini tidak melihat gitu, jadi kita tidak menyadari akan cinta itu. Coba di sini yang pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, bagi mereka yang pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, dia akan merasakan cinta yang luar biasa gitu ya. Rasanya ingin memberi, memuji gitu ya. Nah, demikian juga gitu kan, Tuhan itu sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk kita ya, dengan dia disalib dengan dia disalib itulah dia menunjukkan cintanya kepada kita. Jadi saya melihat ya itu ya Kidung Agung ini ya, walaupun saya tidak terlalu ini banget ya karena bahasanya kan syair sekali ya, isinya seperti contoh kita udah dewasa nih, seperti dia dia katakan ada memegang apa ya di sini memang Buah begitu dada, tulis buah buah dada, dada ya tertulis seperti kudusan, ini gitu ya. Jadi di kitab suci kita ini juga iya, ada menulis kata-kata mengenai eh, apa ya mengenai hubungan hubungan cinta. seks, Iya, hubungan cinta yang kenikmatannya sampai iya pasal sampai 7 ayat 6. sampai ke sana. Ini kita semua orang dewasa pasti ketika membaca ini pasti ada sedikit bayangan-bayangan itu dia seperti apa gitu ya. Kalau saya baca di sini. Jadi kan memang kecantikan mempelai wanita, kekaguman, lalu mengenai kerinduan, lalu mengenai pertemuan ya yang digambarkan di Kidung Agung ini. Seperti itu, Bu Mensi. Ibu Mercy, Nah, saya itu Bu coba. Lampita. Ibu Mercy, Ya Bu, silakan Bu Lampita. dia dari Kidung Agung 1 ayat 2. Mempelai perempuan dengan perikopnya mempelai perempuan dan putri Persia. Tetapi semenjak kita baca tadi dari ayat pasal 1 sampai 8 itu memang ini benar-benar puisi ya, bentuknya bentuk puisi. Karena tidak ada satupun kata Tuhan di dalamnya, tidak ada satupun kata Allah di dalamnya. Ini memang puisi Salomo ya, yang begitu luar biasa, seperti Bu Joli tadi bilang ya, luar biasa. Tetapi saya melihat gini Bu, di sini kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saya mencoba masukkan ini dari pandangan, kalau dari pandangan kita sebagai manusia atau sebagai ilmuwan, itu memang hubungan antara wanita dan pria. Tetapi saya coba pandangan dari sudut Kristen atau Yahudi itu seperti hubungan kerohanian, yaitu antara Tuhan dengan kita gitu.
Jadi saya lihat di sini kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Memang kita tahu ke ini bahasa imajinasi saya merasakannya seperti ketika kita makan minum anggur ya. Tapi apakah itu kita minum darah Yesus itu anggur itu ya? Itu kan imajinasi. Atau seperti kita makan roti itu seperti daging Yesus yang kita makan. Ya tidak kan, cuma itu suatu imajinasi. Demikian juga ini. Saya melihat kiranya yang mencium aku dengan kecupan karena cinta lebih nikmat daripada anggur. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, semakin hari, semakin kita mendekat, semakin hari semakin mendekat, sehingga Tuhan mencium kita dalam nama Yesus, dalam arti imajinasi juga, kita merasakan bagaimana hubungan kita yang begitu eh, begitu ini apa ya, begitu agungnya, begitu indahnya ketika kita benar-benar menyatu dengan Tuhan, benar-benar kita membawa Tuhan dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Saya mendapatkannya begitu, Ibu. Jadi lebih nikmat hubungan kita kepada Tuhan daripada hubungan duniawi, yaitu nikmat daripada anggur. Itu saya coba mengumpamakan itu. Di sini anggur itu adalah kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi, sedangkan sini yang bilang karena cintamu lebih nikmat itu cinta hubungan kita terhadap Tuhan. Jadi betapa nikmatnya hubungan kita dengan Tuhan daripada hubungan kita kepada duniawi ini. Demikian Ibu Resi. Iya, makasih Bu Lampita. Ya, luar biasa. Benar, Bu. Saya juga sama ya, Bu Lampita. Karena kita baca dari pasal 1 sampai 10 ayat 8 itu eh, ini merupakan puisi. Ya, merupakan puisi yang tidak ada nama Tuhannya. Tapi itu kita adalah putri-putri Sion, putri-putri Yerusalem yang Salomo mencurahkan isi hatinya melalui puisi bahwa cinta Tuhan persis dan sangat luar biasa seperti Bu Juli bilang. Ya, terima kasih Bu Lampita sudah luar biasa. Ibu-ibu yang lain mungkin dapat rema yang lain atau untuk menguatkan kita semua. Bu Dewi. Bu Mensi. Bu Hesti. Silakan ya, Bu Mensi sedikit ya. Kidung Agung ini persisi nyanyian. Kidung itu kan nyanyian, pujian. Gitu. Jadi nyanyian atau pujian baiknya seperti puisi gitu, tapi lebih tepatnya nyanyian, kidung gitu. Terus aku dapat di Kidung ayat 6. Kekasihku, kubukakan pintu tetapi kekasih sudah pergi. Itu maksudnya yang aku dapat itu ya, kalau Tuhan memanggil kita ataupun mengingatkan kita akan sesuatu, cepat tanggap. Gitu. Jangan berlama-lama, atau kita jangan kayak itu suaranya apa bukan sih gitu. Jadi harus pokoknya kalau Tuhan sudah mengetuk ya udah, hati kita harus cepat merespon kayak gitu. Dan di Kidung Agung 5 ini dia yang dapat dari bacaan itu tadi bahwa saya tuh harus cinta kepada Tuhan, harus benar-benar ya seperti kita apa ya, sudah menyukai sesuatu ya sama Tuhan juga kita harus itu gitu. Ibaratnya kata lebih ininya tuh bok dengan Tuhan gitu, penuh sukacita. Terus kalau ayat 6 tuh tirza itu tadi tuh kalau ini kesukaan atau apa yang indah. Jadi kita harus menjadikan itu
seperti sesuatu yang kita mau gitu, kayak kayak kita perempuan nih sukanya perhiasan gitu kan. Nah, kita harus untuk kita mendapatkan itu kita harus bagaimana gitu. Nah, itu yang aku dapat Mensi. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Kak Dewi. Luar biasa Kidung Agung juga ini puji-pujian ya. Menceritakan juga Hmm, sama seperti lagu-lagu Ya. lagu bahasa Inggris. Cuma ini dia lebih apa? Kalau 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 kita nonton American Idol, lagu-lagunya rata-rata kayak gini loh, yang juara-juara. Lagunya kayak begini kalau diterjemahkan. Oh, itu lagunya porno-porno loh padahal yang dimunculin di TikTok tuh. Kidung-kidungnya nyanyinya kayak begini. Kalau bisa ngerti ya bahasa Inggrisnya ya. American Idol atau yang ada itu lagu-lagu bahasa Inggrisnya modelnya kayak gini nih bahasa-bahasanya. Tapi dia tidak ini ya, dia Iya. nggak seperti mempelai-mempelai gitu, tapi dia tentang apa seperti LGBT gitu. Tapi kok malah itu yang jadi juara itu malah saya jadi aneh. Mereka yang malah dimenangkan dan idol-idol yang sekarang. Tapi kidung-kidungnya kayak begini, bahasa-bahasanya kayak begini. Iya, Cuma betul. dia bahasa Inggris ya. Kalau ngerti terjemahannya itu sebenarnya bahasa lagu-lagunya bahasanya porno. Kalau orang bisa bilang, Alkitab bukan kitab suci, dia bilang kitabnya porno karena ada Kidung Agung ini kayak gini. Tetapi ya ini bukan, kalau saya bilang Alkitab tidak jaim ya, artinya ya memang apa adanya. Dunia memang begini, keadaan dunia memang seperti ini. Ada pemujaan juga yang seperti ini, yang sampai sekarang pun ada di American Idol gitu, ada yang zaman kini malah mereka memuja LGBT dengan lagu-lagu bahasa Inggris ya, tapi ya. Kalau ini masih mempelai pria dan mempelai wanita ini masih dalam satu jalur yang lembaga pernikahan ya. Tapi kalau yang American Idol itu enggak loh, yaitu lagu-lagu yang bahasanya porno hanya bahasa Inggris, tetapi ya itu justru itu yang kok jadi menang. Mereka bisa membawakan seperti drakor ya, membawakan kisah kehidupan di dalam puji-pujian yang mereka nyanyikan. Jadi mereka dianggap talent. Jadi talentnya jadinya dianggap talenta. Tapi ya ini anehnya dunia zaman sekarang memang begini. Kalau Kidung Agung saya rasa nggak aneh karena memang itu mempelai pria mempelai wanita itu kan memuja mempelainya sendiri. Nggak bisa dibilang porno, memang itu istrinya atau suami dan istri mempelai pria wanita yang saling memuja itu eh, suatu yang melambangkan memang mereka jadi mempelai karena berdasarkan sebuah cinta yang kuat. Tapi kalau yang American Idol coba aja lihat sekarang bahasa Inggris itu kalau diperhatikan ya, coba lihat lagu-lagu itu. Sebenarnya lagu-lagu itu lagu pornografi loh. Tapi ada seperti LGBT, tapi itu malah anak-anak kecil yang nyanyi gitu. Jadi ya mau dibilang apa ya, memang keadaan dunia seperti ini. Jadi nggak bisa bilang Injil ini porno, tapi satu saat bisa bilang Injil ini adalah amin dan Injil tidak jaim. Sebagaimana adanya itu yang tertulis dan Tuhan mengatakan semua sebagaimana adanya. Kami begini-begini dan mempelai pria memuja mempelai wanita dalam lembaga pernikahan itu sih wajar-wajar aja ya, bukan sesuatu yang pornografi. Kalau yang American Idol itu yang harus dipertanyakan karena itu yang nyanyi anak-anak kecil dan mereka nyanyi lagu-lagu yang seperti itu. Kalau diterjemahkan ya bahasanya itu sebenarnya porno loh. Ya, mungkin kita sekarang jarang ada yang nonton karena itu muncul-muncul sendiri sih di HP ya. Ya saya merenung kok ini bahasa yang begini kok judulnya yang gini yang juara yang dipuja-puja gitu disorak-sorakan. Tapi yang paling bagus lagi pas muncul American Idol, lagu-lagu penyembahan muncul. Jadi sekarang ada banyak perubahan juga sih. American Idol atau talent-talent yang itu muncul lagu penyembahan gereja, haleluya, begitu semua itu atau apa saja yang diucapkan di suatu lagu penyembahan muncul di American Talent. Ya itu sih perubahan yang bisa saya syukuri bahwa lagu penyembahan bisa muncul di Talent apa American Talent atau bagaimana judulnya Talenta Amerika atau Great Talent ya itulah yang sekarang sedang ada dan saya ucap hidung itu ternyata bisa membawa
semua orang kepada Tuhan. Akhirnya penyembahan juga masuk di dalam Amerika Thailand. Ya, puji Tuhan ya. Kalau saya bilang Kidung Agung ini sih wajar aja karena ini lembaga pernikahan seorang mempelai pria dan mempelai wanita saling memuja itu wajar saja, sangat wajar bahkan. Bahkan itu merupakan cinta yang mengagumkan dan itu harus karena jika mempelai pria memuja mempelai wanita dan sebaliknya, mereka bisa memegang janji dan bahkan sampai maut memisahkan ya. Janji nikah mereka pasti setia gitu ya. Tapi kalau yang aneh-aneh seperti eh, American Idol yang seperti itu mungkin saya pertanyakan. Tapi sekarang belakangan ini ada lagu-lagu penyembahan yang masuk di American Idol atau ke American talent apa gimana itu talenta yang muncul di antara penyanyi-penyanyi ya. Terima kasih Bu Joli untuk bacaan Injilnya. Bu Mensi, Ya, Kidung Bu Agung Mensi, ini sorry Bu juga Mensi. sebenarnya bukan hanya sebagai hubungan Tuhan dengan mempelai kita sebagai mempelai ini Tuhan ya, tapi juga gereja. Itu menggambarkan ya. gereja juga. Ya, lembaga jadi yang gereja juga menentukan harus gereja bisa berlanjut. Artinya ya, dengan suami istri bisa ada gereja dan gereja itu bisa ada misalnya ada keturunannya dan itu yang menjadi calon bakal gereja, cikal bakal sebuah gereja bertumbuh. Itulah maksudnya ya. Iya, jadi Iya, kalau jadi di Kidung Agung kesetiaan ya. 78 ini menekankan gereja, hubungan Tuhan dengan gereja. Gereja itu harus Iya, tergantung wajar harus aja. memberitakan Orang Injil ini yang mempelai benar. pria dan wanita dalam lembaga pernikahan kok. Iya, betul. Dan dipuja-puja deh. Iya, Jadi wajar aja. harus Yang aneh itu yang Tuhan. talent-talent Amerika. Iya, jadi kita harus menjadi zaman Tuhan lah pokoknya. Baik Iya. pribadi ataupun gereja gitu harus bisa menjadi idam. Karena ini cikal bakalnya gereja dari mempelai pria dan mempelai wanita ini. Tapi ya, saat mereka pegang janji. Mau gereja berfungsi atau nggak berfungsi, tergantung juga ini mempelai-mempelai. Menjadi Ya, teladan kan kalau nggak nanti anak-anaknya seperti di Eropa gitu. Sama Neven aja gerejanya nggak fungsi. Karena orang tuanya nikah dengan janji nikah. Kenapa dia bikin gereja jadi nggak berfungsi itu? Apa yang jadi kerusakan di generasi ini kita nggak tahu ya. Itu ditangisi orang banyak saat kami mendoakan suku Ambon ya. Karena mereka generasinya lebih senang sama Neven nggak mau janji nikah. Sama Neven mereka ada anak keturunan berbagai biak juga. Tapi kan nampaknya gereja nggak fungsi. Sedangkan ini cikal bakal gereja itu harus datang dari mempelai pria, mempelai wanita yang berjanji dengan Tuhan. Dan lembaga sebuah Bu Christine, karena kebanyakan gereja-gereja itu pendeta-pendeta itu memberitakan Injil yang seperti baik gitu di jemaat itu dianggap yang enak-enak di telinga aja, tidak pernah mau memberitakan Injil yang dengan gitu teguran gitu nggak ada. Jadi itu makanya banyak gereja yang semakin ditinggalkan itu. Iya, harus baca situasi ya, gereja harus baca situasi bagaimana kita mengatasi apa namanya ajaran-ajaran sesat. Itu kan ada juga di Injil. Tapi mungkin pendetanya belum baca sampai ke situ kali. Mengatasi ajaran sesat yang ada di muka bumi, ya tugas pemimpin rohani, tugas ibu bapak juga sih supaya anak-anaknya nggak ke bawah. Ya, kalau Indonesia lumayan lah. Tapi kalau di luar negeri, waduh anaknya nggak bisa dibilang tuh udah jalan sendiri. Dan itu ditangisi oleh orang ibunya ya. Tapi mau dibilang apa? Saya juga nggak. Kita hanya bisa berdoa kalau memang mereka mau berubah. Kenapa sampai itu nggak berfungsi sebuah lembaga keluarga mempelai pria mempelai wanita yang kayak begini nggak bisa fungsi karena nggak tahu cara pandang mereka nggak tahu di mana. Kami serahkan semua dalam doa kepada Tuhan. Ya, ya Bu Joli ya. Bu Nancy, Bu Mensi ya. Nah, itu aja sih. Ini yang menentukan sikap bakal gereja. Mungkin banyak juga yang udah nggak usah ke gereja. Ngapain gereja buat apa gitu katanya. Banyak juga udah nggak mau ke gereja. Tapi ya masih ucap syukur bahwa sampai sekarang pekerjaan Tuhan masih terlaksana. Ada yang setia memberi yang terbaik jadi petugas WL, baca Injil dan semua meninggalkan sekolah minggu.
tidak piknik tapi hari Minggu mau mengajarkan pengajaran bagi semua supaya bisa uh, firman Tuhan tetap dipelihara oleh umatnya ya. Puji Tuhan, kita harus kuat berdoa atau kuatkan hati supaya Injil tetap dipelihara oleh umatnya sehingga mereka tetap mau menerima apa yang Tuhan pesankan, teguran Tuhan. Karena menjelang Tuhan datang harus saling mengingatkan, saling menasihati, berjaga-jaga dengan minyak yang cukup di pelita. Mungkin kita punya pelita tapi minyaknya nggak cukup, gimana ya kita nggak tahu. Masing-masing kita tanya diri sendiri aja. Tapi ya kembali lagi kepada firman Tuhan supaya kita bisa lebih aware-nya, raising awareness dan meningkatkan kesadaran di antara kita supaya kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan. Karena pewaris negeri nanti bisa salah jalan kalau tidak salah itu kita yang mewariskannya. Kalau kita wariskan hal yang baik, mereka jadi baik. Itu aja ya. Semoga Amin. doa-doa kita bisa capai tujuan ya, Bu Mensi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Christine. Jadi Ya. dengan buku Kitab Kidung Agung ini juga membuat kita menjadi contoh teladan ya ketika kita membaca. Kan ini dari Kidung Agung, tapi syair dari Salomo. Tapi ini kan dikasih hikmat oleh Tuhan sebenarnya untuk mengingatkan kita sebagai istri untuk jika kita membaca ini dan merenungkan, lalu suami memuji istri, istri juga memuji suami, ini juga Kemesraannya ya. menjadi Kayaknya udah hilang jadi kemesraan masa tuanya udah hilang. Kemesraannya ya, udah bubar. Semoga sih enggak ya di untuk antara ibu. iya sebenarnya pembacaan ini mengajarkan itu mengingatkan kita untuk ada kata-kata romantisnya di sana, kata-kata menguatkannya di sana, kata pujian di sana sebenarnya untuk menguatkan dan untuk kembali ke cinta mula-mula ke suami dan istri. Dan ini terutama kepada Tuhan juga seperti itu, Bu. Jadi kalau mengenai firman ini kan tergantung orangnya ketika dia membaca, merenungkan, melakukannya, dia akan mengalami banyak sukacita, mengalami banyak damai sejahtera di sana dan dia akan paham apa itu firman. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Silahkan ibu-ibu yang lain. Juga ini kesetiaan juga ya mengenai cinta kasih, kesetiaan kepada umatnya seperti itu. Iya. Silakan Bu Yesi, Bu Kristina, Bu Sofi, Bu Dede, Bu Lili, Kak Ida, Bu Harmoni, Bu Yuspina, Bu Naja, silahkan Ibu-Ibu. Bu Gabriela, Bu Gabriel, silahkan. Mungkin mau membagi kesaksian bagi kita atau ibu-ibu yang memberi kesaksian mengenai pembacaan kita ini tentang suaminya di rumah yang mungkin tiap pagi harus cium kening atau kita semua. Terima kasih. Kalau Salomo mungkin lupa nama istrinya karena istrinya kebanyakan. Barangkali ya. Ya, Kalau Ibu, jadi ini aja suka lupa janjinya. Aduh. Iya, makanya dibikin syair Bu biar tidak terlalu sebut satu-satu mungkin Bu ya, betul. Baiklah Ibu-ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang membagi rema, kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelumnya saya minta Bu Yesi ya untuk kita tutup dalam doa. Terima kasih. Saya Bu. Ya Bu Yesi, Bu Yesri ya Bu Yesri ya. Yersi. Yersi. Saya lihatnya S soalnya di tengah. Iya betul. Gak apa-apa Bu, biar lagi namanya. Yersi. Silsi. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Firmannya Kidung Agung yang kita sudah pelajari
sampai pasal 8 saat siang ini. Terima kasih, remanya sangat memberkati setiap kami ibu-ibu, supaya kami lebih lagi punya kerinduan lebih lagi untuk membaca Alkitab untuk hari-hari selanjutnya. Sampai ketemu nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami sudah Engkau pertemukan di ibu-ibu, di membaca Alkitab seperti rutinitas seperti siang ini yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami, bahkan hari-hari yang Engkau tentukan, hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, waktu yang sudah kami berikan, Engkau berikan kepada kami Tuhan, Engkau menjadikan baik bagi kami. Kami sudah menikmati begitu besar kasih-Mu, setiamu, pemeliharaanmu dalam kesehatan kami, terpelihara oleh Engkau, bahkan berkat-berkat yang kami perlukan Tuhan saat ini, kami sudah menikmatinya, kami sudah menerimanya dengan sukacita, seperti firman-Mu yang boleh kami pelajari hingga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pembacaan Alkitab pada siang hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang sore ini hingga malam nanti. Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau menyertai kami, Engkau campur tangan atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu menyingkapkan, membuka setiap hati pikiran kami untuk terus Engkau yang menuntun kami, supaya kebenaran itu dinyatakan, bahwa kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin kami mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hingga pada sore hari ini diberkati ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Amin.